I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Orija Sativa dengan NPM 182240112. Saya dari kelas 1E Manajemen Logistik. Di sini saya akan membahas tentang argumen dan debat di media sosial, membangun diskusi yang konstruktif dan beretika. Pernah nggak sih kamu baca debat panas di media sosial? Atau mungkin pernah ikut-ikutan juga? Kadang niat kita itu untuk menyampaikan suatu pendapat, tapi malah jadi adu emosi dan saling serang. Nah, video ini akan membahas bagaimana cara membuat argumen yang baik, berdiskusi secara sehat, dan tentu saja menjaga etika dalam debat di media sosial. Media sosial mempercepat arus informasi dan miskomunikasi. Tanpa struktur argumen yang jelas, diskusi bisa berubah menjadi drama. Video ini akan menguraikan struktur argumen yang baik, menunjukkan contoh kesalahan umum, dan memberi tips berpartisipasi konstruktif dalam etika digital. Supaya debat atau diskusi bisa masuk akal dan meyakinkan, kita perlu punya struktur argumen yang jelas. Berikut 3 contoh komponen struktur debat di media sosial. Yang pertama, klaim. Klaim atau pernyataan pendapat kita tentang ide utama yang ingin dibuktikan. 2. Evidence. Evidence merupakan bukti atau data yang mendukung pendapat kita yang meliputi fakta, statistik, dan kutipan ahli. Yang terakhir ada warn. Warn merupakan alasan kenapa bukti itu relevan dengan pernyataan kita. Nah, di sini aku ada contoh nih. Aku akan tampilin di sini ya. Banyak debat di media sosial jadi tidak sehat karena kesalahan berpikir. Contoh yang paling umum. 1. Ad hominem. Ad hominem merupakan penyerangan orangnya, bukan argumennya. Misalnya, kamu nggak usah ngomong deh, kamu bukan ahlinya. 2. Strawman. Strawman merupakan pemutar balikan argumen lawan biar gampang dibantah. 3. Cherry picking. Cherry picking hanya mengambil data yang menguntungkan satu sisi saja. Kalau kita tahu kesalahan-kesalahan ini, kita bisa lebih waspada dan tidak ikut-ikutan. Supaya diskusi di media sosial nggak jadi ajang saling benci, kita bisa terapkan prinsip-prinsip ini. 1. Tanyakan, bukan menuduh. Misalnya, kamu dapat data ini dari mana? Itu lebih baik daripada itu bohong. 2. Gunakan statement. Contohnya, saya merasa, bukan kamu salah. 3. Fokus pada 3 poin saja, jangan melebar kemana-mana. Yang keempat, sertakan sumber, terutama jika menyebutkan data atau fakta. Dan yang terakhir, jeda sebelum membalas, supaya tidak reaktif dan emosional. Etika dalam berdebat sangat penting. Pertama, empati digital. Ingat, di balik akun juga ada manusia seperti kita. 2. Jaga privasi, jangan sebar DM atau identitas pribadi lawan debat kita. Yang ketiga, beri ruang untuk membalas, jangan spam chat atau menyerang bertubi-tubi. Dan yang keempat, jujur soal niat dan posisi kita. Apalagi kalau kamu punya afiliasi tertentu. Nah, di sini aku akan memberikan 2 contoh gaya debat yang berbeda. Yang pertama itu versi kasar. Contohnya, dasar kamu nggak ngerti, ngomong aja sok tahu. Yang kedua, versi konstruktif. Contohnya, saya mengerti bagaimana maksud kamu, tapi berdasarkan yang saya baca, ada sudut pandang lain. Bagaimana menurut kamu? Nah, versi kedua ini terasa lebih enak didengarkan dan dibalas. Kesimpulan dari video ini adalah, argumen yang sehat sama dengan klaim yang jelas, bukti yang kuat, etika terjaga. Mari, latihlah diri Anda dan jadilah contoh debat produktif di masa kini. Mari kita gunakan media sosial bukan sebagai tempat bertengkar, tapi tempat bertukar ide secara positif dan produktif.
Kalau kamu setuju sama video ini, jangan lupa di-share ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.